Selama ini kita pakai Minox buat numbuhin rambut, buat numbuhin brewok, tapi sebenarnya Minox ini bukanlah obat penumbuh brewok pada asalnya. Dia bukan penumbuh rambut, dia juga bukan penumbuh brewok. Dan di video ini gue akan cerita sejarah dari minoxidil. Minoxidil ini awalnya merupakan sebuah obat yang digunakan untuk menyembuhkan luka dalam perut. Dia bukan merupakan obat penumbuh apapun. Dan akhirnya berkembang lagi di tahap kedua menjadi sebuah obat untuk menyembuhkan hipertensi alias darah tinggi. Jadi buat lo yang sering makan daging kambing, buat lo yang sering makan makanan kolesterol tinggi gitu ya, minoxidil ini merupakan obat yang pas untuk menyembuhkan hal-hal demikian. Tapi akhirnya di tahap ketiga, minoxidil berubah menjadi sebuah obat untuk menyembuhkan alopecia dan juga kebotakan rambut. Pabrik yang pertama kali membuat minoxidil bernama Upjohn. Dia membuat minoxidil pertama di dunia dengan nama Regain. Regain ini merupakan yang kita kenal sekarang dengan nama Rogaine. Jadi awalnya dia itu namanya Regain, tapi karena nama Regain ini mengandung arti regaining gitu loh, menumbuhkan. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman klaim, akhirnya Regain dilarang digunakan dan akhirnya mereka menggunakan nama Rogaine. Sebenarnya kalau kita ke London itu namanya kadang-kadang masih Regain. Jadi emang kadang suka agak beda tuh. Ada yang namanya Regain, ada yang namanya Rogaine. But basically sebenarnya Regain atau Rogaine merupakan minoxidil pertama di dunia dan merupakan minoxidil terpaten. Dia juga sebagai buyut dari semua minoxidil yang ada di dunia. Itu pun kenapa merek Rogaine ini merupakan merek minoxidil bisa dibilang paling mahal di pasar sekarang gitu ya. Kalau kita lihat Rogaine ini harganya itu 2 kali sampai 3 kali merek-merek generik seperti Kirkland ataupun merek-merek Walmart dan lain-lain. Jadi awal terbentuknya ini memang sebenarnya dia ini digunakan untuk obat hipertensi. Ternyata pada tahun 1980 ditemukan juga dalam penelitiannya bahwa minoxidil ini nggak cuma untuk menurunkan darah tinggi doang, ternyata dia juga bisa untuk menemukan bulu. Ya akhirnya start dari tahun itu dipakailah oleh orang-orang, oleh dokter-dokter untuk menemukan rambut. Dan rumor tentang obat penumbuh rambut yang sangat hebat ini menyebar ke seluruh Amerika. Sampai semua orang Amerika ini yang menderita kebotakan atau alopecia, dia ngantri gila-gilaan buat dapetin obat bernama minoxidil ini. Padahal dulu minoxidil ini pas diketahui dia adalah sebagai penumbuh rambut, FDA, BPOM Amerika belum ngeluarin izin untuk produk ini dijual ke masyarakat. Tapi masyarakat sudah sangat menunggu banget minoxidil ini buat dipakai karena semua orang bilang ini holy grail. Ini adalah penumbuh rambut terbaik sepanjang masa. Dan sampai sekarang pun minoxidil belum ada yang bisa ngalahin. Inilah the real obat penumbuh rambut yang sebenarnya. Di Amerika ada 40 juta warganya yang nungguin minoxidil. Dan begitu FDA ngerilis izin dan dijual ke pasar, minoxidil tiba-tiba langsung booming di Amerika dan banyak banget orang-orang yang kebotakan coba minox dan akhirnya mereka puas. Jadi di medio tahun 1980-an udah mulai ada isunya sampai tahun 88 Rogaine resmi dijual ke masyarakat. Di tahun 1991 akhirnya muncul juga minoxidil buat perempuan karena perempuan pun juga ternyata punya banyak masalah kebotakan rambut. Akhirnya Rogaine banyak menyebar ke seluruh dunia dan omongan tentang Rogaine ini benar-benar ngebuat orang akhirnya mulai percaya bahwa ternyata kebotakan ini ada obatnya. Padahal sebelum ini kebotakan dianggap sebagai sebuah hal yang memang adalah takdir dan tidak bisa dirubah gitu loh. Dan mereka akhirnya terus melakukan inovasi dengan membuat juga versi foam, kalau kita kenal sekarang ya, itu dibuat tahun 2006 oleh Rogaine juga. Jadi versi foam ini bedanya adalah dia itu lebih cepat nyerap dan tidak ninggalin banyak efek samping yang bikin iritasi gitu-gitulah. Dan harganya pun jauh lebih mahal. Sampai sekarang sudah ada 44 brand minoxidil yang ada di FDA. Jadi saking memang ini obat sangat holy grail banget gitu ya, sangat betul-betul ngefek banget. Sudah ada 44 merek minoxidil sekarang dan kebanyakan merek-merek ini merupakan merek-merek generik yang namanya itu diambil dari nama-nama supermarket. Jadi kayak kita bilang misal Kirkland ini merupakan brand dari Costco. Costco ini merupakan semacam Carrefour-nya di Amerika lah. Juga ada merek Walmart, juga ada merek macam-macam lainnya juga. Intinya hampir semua minoxidil generik kayak Kirkland dan Walmart dan teman-temannya itu bisa dibilang pabriknya sama. Dia bikin dengan botol yang sama juga, cuman labelnya beda-beda aja, beda-beda merek aja gitu. Yang bukan generik adalah Rogaine. Tapi karena lisensi Rogaine sudah mulai mau habis, akhirnya brand-brand generik pun bisa bikin juga. Dan kalau ditanya sama gue, apakah brand yang generik tidak sebagus yang Rogaine? Jawabannya iya, memang Rogaine merupakan yang paling bagus. Cuman menurut gue dengan harga yang setengahnya dari Rogaine,
menurut gue akan lebih worth the price kalau kita pakai yang generik aja sih. Dan setelah terakhir gue cek lagi, ternyata di dunia sekarang udah 133 vendor yang bisa ngerjain produk minoxidil. So ini membuktikan bahkan dari tahun 50-an ada minoxidil sampai akhirnya berubah jadi penumbuh rambut di tahun 80-an. Sampai tahun 2021 dan 2022 ini pun minoxidil tetap aja menjadi merupakan sebuah komoditi penumbuh rambut yang terbaik yang ada di dunia gitu. Meskipun sekarang udah mulai ada penemuan-penemuan baru seperti Redensil yang dibilang menurut studinya 1,8 kali lebih hebat dibanding minoxidil, pada kenyataannya menurut gue Redensil tidak sebagus dari minoxidil. Sedikit info juga dari farmasi Upjohn yang merupakan farmasi pabrik yang ngebuat Rogaine ini, yang ngebuat minoxidil pertama di dunia ini. Dia juga merupakan pabrik yang membuat obat seperti Viagra. Jadi memang ini pabrik yang bisa dibilang udah super duper legit. Sampai akhirnya Upjohn ini akhirnya merger dengan Pfizer. Pfizer ini merupakan perusahaan yang kita tahu bikin vaksin lah. Vaksin corona juga Pfizer bikin kan. Sampai pada akhirnya Pfizer ngejual lini minoxidilnya ini untuk dijual kepada J&J, Johnson & Johnson. Jadi kita lihat sekarang di boxnya Rogaine, sekarang Rogaine ini diproduksi oleh J&J, Johnson & Johnson gitu ya. Sampai pada sekitar tahun 2010-an di YouTube, YouTube itu waktu itu masih sepi banget sih, belum seramai sekarang ya. 2010 itu masih sedikit orang yang main YouTube. Banyak orang-orang di Amerika sana yang nyobain minoxidil itu untuk buat di brewok. Dan mereka ini benar-benar coba tanpa guidance, mereka coba aja karena mereka inisiatif aja, sampai akhirnya banyak yang share ternyata minoxidil ini juga bisa digunakan untuk menemukan brewok-brewok mereka. Itulah awal dimana akhirnya minoxidil mulai bukan berubah tapi menambah fungsinya sebagai juga obat penuh brewok. Dan kalau kita search minoxidil di YouTube ya, banyak banget orang yang share tentang progres brewoknya 6 bulan, 10 bulan, setahun. Dan bisa gue bilang di Indonesia pun hampir semua capster barbershop itu semuanya tahu minoxidil, karena minoxidil ini udah bisa dibilang sebagai zat paling legend lah buat numbuhin rambut dan brewok juga. India, a country with a population of 1.3 billion people, the country with all the inventions that have a big influence in the world. A few health experts to technological advances that come from this country. One of the cities in India, Bangalore, is called the Silicon Valley of India as the center of information technology development in Asia. Apart from Bangalore, Hyderabad is also one of the largest IT centers in Asia. The city is even nicknamed Cyberabad. India is also dubbed as the CEO, or COO printing country in America. From Twitter, Google, Pepsi, Microsoft, MasterCard, HP, Unilever and so on. In addition to technology, India is predicted to be a country with the axis of innovation in the health sector. During the COVID-19 pandemic, India had a myriad of innovations to fight the pandemic. And India has become a successful country in monitoring global baldness by creating the world's most effective alcohol-free minoxidil formulation. So far sejauh tahun 80-an sampai tahun 2010-an, yang bikin minoxidil kebanyakan adalah orang-orang dari pabrik-pabrik Amerika, perusahaan-perusahaan Amerika. Baru sampai akhirnya pada tahun 2010-an ke atas mulai muncul banyak minox dari luar negeri juga, dari luar Amerika, sampai ada juga dari India. India itu punya berbagai macam merek, ada Tugen yang 10% dan juga ada Heros yang merupakan minoxidil India yang merupakan minoxidil tanpa alkohol pertama di dunia. Jadi Heros ini ngebuat sebuah minoxidil yang dia itu minim iritasi karena dia nggak pakai alkohol, tapi juga dia itu bukan foam, dia ini tetap liquid juga. Dan menurut studinya Heros, kebetulan gue adalah orang yang bisa dibilang pertama tahu Heros dari Indonesia. Gue main ke pabriknya Heros di Mumbai dan diceritain di sana bahwa Heros ini merupakan minoxidil tanpa alkohol yang bukan cuma untuk ngurangin iritasi, tapi dia juga untuk sebagai membuat minoxnya itu lebih bagus. Awalnya gue mikir kenapa minoxidil yang nggak pakai alkohol itu lebih bagus dibanding yang pakai alkohol, kata saintisnya. Namanya Mr. Gopal gitu ya, itu gue ngobrol. Ternyata minoxidil itu harus pakai alkohol biar bisa nyatu semua zat-zatnya, tapi akhirnya Heros bisa menemukan sebuah formulasi yang bikin mereka nggak pakai alkohol. Kata dia, kalau minoxidil itu pakai alkohol, itu akan ngebuat saat ditaruh di kepala ataupun di pipi,
akan banyak yang nguap karena alkohol itu kering dan bikin cepet nguap. Sementara kalau mereka bisa membuat sebuah formulasi yang tanpa menggunakan alkohol, yang akhirnya mereka bisa lakukan, penyerapannya akan jauh lebih baik karena nggak akan ada yang nguap. Jadi kalau ditaruh di pipi maupun di kepala lo, minoxidil itu nggak akan nguap karena nggak ada alkoholnya. Tapi cons-nya adalah itu akan ngebuat penyerapannya bisa dibilang lebih becek lah. Karena dia nggak cepat kering, dia akan berasa lebih becek kalau kita pakai gitu. Sementara kalau Dugain juga merupakan sebuah minoxidil dari India yang merupakan minoxidil dengan kadar yang berbeda. Dia punya kadar 10%, cuma kalau kita cek di Google gitu ya, kadar 10% ini nggak punya klaim dari FDA bahwa mereka adalah lebih baik dibandingkan yang 5%. Dan sampai sekarang juga tidak ada bukti bahwa minoxidil dengan kandungan 10% lebih baik dibandingkan 5%. Itu kalau kita Google sendiri ketemu jawabannya. Bahkan juga ada yang bilang tetap aja cepatan 5% karena memang dosisnya dibikin pasnya itu segitu 5%, bukan yang 10% ataupun 20%. Di Indonesia juga udah ada pabrik yang ngebuat merek lokal nih, namanya Regro Forte. Dia merupakan minoxidil lokal yang dibuat di Surabaya. Dia jual 2% buat cewek dan juga 5% buat cowok. Dia bisa dapetin di apotek dan harganya itu kurang lebih 100 ribuan lah buat 30 mili. Dan tadi merupakan sejarah singkat dari minoxidil. Ya, awalnya dia merupakan sebuah obat menyembuhkan luka dalam perut, terus jadi obat hipertensi, sampai akhirnya menjadi obat penumbuh rambut, dan terakhir nambah fungsinya menjadi obat penumbuh brewok juga. Dan itulah kenapa alasannya sampai sekarang minoxidil selalu dicari orang. Minoxidil ini merupakan sebuah holy grail, the best treatment untuk menumbuhkan rambut. Karena memang sampai sekarang secara faktanya belum pernah ada yang bisa mengalahkan kehebatan dari minoxidil.